Okay, boys, here we go. Halo Celengers, apa kabar nih dengan kalian? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang berjudul My Tomorrow, Your Yesterday yang dirilis tahun 2016. Lalu buat para Celengers semua yang minta film damage-nya nggak ada obat, film satu ini sangat masuk banget buat kalian. Karena alur film satu ini akan membahas sebuah kisah cinta yang harus terpisah karena perbedaan waktu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan melebur ke ceritanya. Film ini dibuka menyorot pada pemain utama, yaitu Takatoshi Minami. Dia adalah seorang mahasiswa seni yang berusia 20 tahun. Minami yang pada saat itu menaiki sebuah kereta bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Emi Fukuju. Gadis itu yang memiliki paras cantik dan tengah membaca sebuah buku, rupanya telah membuat Minami jatuh cinta pada pandangan pertama. Matamu melemahkanku. Maaf. Merasa kesempatan ini tak akan datang lagi, Minami memutuskan untuk menemuinya di pemberhentian stasiun berikutnya. Namun Emi yang saat itu keluar terlebih dahulu rupanya agak telat dan disadari oleh Minami. Sehingga karena hal ini Minami harus lari dan mengejarnya. Di momen pertama kali bertemu, Minami ternyata termasuk seseorang yang rupanya cukup pemberani. Pasalnya, di momen ini, Minami berani mengajak Emi untuk berkenalan. Sekaligus, ia berani menyatakan perasaannya, bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama dan membuat mereka mengenal satu sama lain. Di kesempatan ini, Minami yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung meminta nomor Emi. Namun berhubung Emi tak mempunyai ponsel, tentunya ia tak memberikannya. Otomatis agak membuat Minami agak salah paham. Setelah Emi menjelaskan kalau ia memang tak memiliki ponsel dan mereka berdua pun saling mengobrol sambil menunggu kereta. Lalu dari obrolan ini diketahui mereka mempunyai usia yang sama, yaitu 20 tahun. Tak lama setelah mereka mengobrol, kereta yang Emi tunggu akhirnya datang. Dan sebelum gadis itu pergi, Minami menanyakan apakah esok masih bisa bertemu lagi. Emi yang secara aneh tiba-tiba menangis. Lalu ia mengatakan bahwa besok kita akan bertemu lagi. Mata hasta ne. Sesampainya di kampus, Minami menceritakan kejadian tadi kepada sahabatnya yang bernama Sahoji. Lalu Minami juga menanyakan saran kepada sahabatnya apa yang harus ia lakukan. Dan sahabatnya menyarankan agar ia segera menemuinya lagi. Keesokan harinya, Minami yang mendengarkan saran dari sahabatnya itu, ia lalu menaiki kereta di jam yang sama. Namun sayangnya, setelah beberapa stasiun yang ia lewati, Minami tak kunjung bertemu Emi. Yang mana Emi mengatakan bahwa kita akan bertemu besok. Minami yang telah menyerah untuk bertemu dengan Emi, lalu memutuskan untuk pergi ke kebun binatang untuk melukis seekor jerapah yang akan ia kumpulkan untuk tugas kuliahnya. Tetapi di tengah kegiatan melukisnya ini, tak terduga tiba-tiba Emi datang dan menyapanya. Dan tentu saja membuat Minami terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana Emi bisa tahu bahwa ia sekarang ada di kebun binatang. Mendengar hal ini, Emi lalu mengatakan bahwa kemarin Minami telah memberitahu kegiatannya. Maka dari itu Emi bisa tahu. Minami yang mendengarkan penjelasan ini rupanya membuat dia bingung. Karena memang kemarin ia tak mengatakan hal itu. Namun berhubung dia agak sedikit lupa, maka dari itu ia mengabaikannya dan sambil terus mengobrol. Hingga ketika Emi melihat hasil lukisan itu, ia lalu memuji lukisannya sambil mengatakan bahwa lukisan miliknya akan mendapat penghargaan dan dipajang di depan kelas. Sehingga setelah dari kebun binatang, Minami lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah danau. Yang bisa dikatakan danau itu sangat berkenang bagi Minami. Karena ketika ia masih berusia 5 tahun, dirinya pernah hampir tewas di danau tersebut. Namun untungnya diselamatkan oleh seorang wanita dewasa. Yang ternyata cerita Minami ini hampir sama seperti yang dialami oleh Emi. Karena ketika di usia 5 tahun, dirinya pernah terjebak di sebuah ledakan besar. Namun untungnya diselamatkan oleh seorang pria dewasa. Minami yang mendengar cerita itu tentu membuat ia sangat terkejut. Karena ceritanya dan cerita yang dialami oleh Emi sangatlah mirip.
Di akhir pertemuan itu, Minami memberanikan diri untuk mencoba sekali lagi meminta nomor ponselnya. Dan kali ini, Emi memberikan nomor ponselnya, berupa nomor telepon rumah. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Minami yang saat itu sudah mendapatkan nomor telepon Emi, dia lalu memberitahu pada sahabatnya itu. Dan sekaligus bertanya langkah lain yang ia harus lakukan. Sahoji yang senang akan hal itu, dia menyuruh Minami untuk segera menghubungi Emi untuk mengajaknya berkencan. Awalnya Minami sempat menolaknya, tetapi Sahoji terus memaksanya. Dan akhirnya malam itu ia lalu menghubungi Emi dan berhasil mengajaknya kencan. 南海岸で面白いのやってて、いや南海岸何いいから。いいよ。Yang tentu saja keberhasilannya ini tak lepas dari bantuan Sahoji. Keesokan harinya, mereka yang memang sudah janjian mulai pergi berkencan sesuai yang direncanakan. Sehingga kencan mereka yang kedua, Minami mengajak Emi untuk pergi ke sebuah tempat yang cukup romantis. Di mana tempat itu, Emi mengatakan kepada Minami jika sebenarnya ia sudah lama mengawasinya, namun hal itu tak pernah disadari oleh Minami. Minami yang merasa bahwa Emi telah sepenuhnya memberikan sebuah sinyal, lalu mencoba memberanikan diri dan mulai menyatakan rasa cintanya. Mereka yang mulai dari malam itu menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya Minami memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru, karena memang sebelumnya ia tinggal satu apartemen dengan Sahoji. Dan di hari kepindahannya ini, ia dibantu oleh Sahoji mulai memindahkan barang-barang miliknya. Namun tak lama dari itu, secara tak terduga Emi lalu datang membantu Minami untuk merapikan barang miliknya. Hingga ketika Emi membuka kotak sebuah kardus, tak terduga ia menemukan sebuah kotak lama. Dan ternyata kotak tua lama itu adalah pemberian dari wanita yang telah menolong Minami saat tenggelam dulu. Dimana setelah 5 tahun kejadian itu, wanita dewasa itu datang menemuinya lagi sambil memberikannya kotak tersebut dan meminta Minami untuk menjaga kotak itu sampai mereka bertemu kembali. Sehingga cerita setelah Emi membantu Minami merapikan barang-barangnya, lalu ia diantar Minami untuk pergi ke stasiun karena ternyata Emi sudah diharuskan berada di rumah sebelum jam 12 malam. Semenjak Minami pindah ke tempat barunya, rupanya hal ini membuat mereka menjadi sangat dekat. Bahkan hampir setiap hari, mereka selalu menghabiskan waktu bersama walaupun Emi selalu meminta pulang sebelum jam 12 malam. Hingga pada suatu hari, Emi membuatkannya makanan. Rupanya makanan yang dibuatnya itu rasanya sama seperti buatan ibunya. Dan benar saja, ketika Minami menanyakan resep itu kepada Emi, ia lalu menjawab bahwa makanan ini hanya dicampurkan coklat batangan. Yang memang selalu ibunya menambahkan coklat batangan ke makanan kesukaannya. Minami yang penasaran Emi mendapatkan resep itu dari mana, ia lalu mulai menanyainya. Dan dari sini, Emi mengatakan jika mengetahui resep itu karena Minami sendiri yang mengatakannya. Yang padahal Minami belum pernah memberitahu milik keluarganya itu kepada Emi. Keterangan aneh dari Emi ini rupanya memicu ingatannya kembali saat awal mereka bertemu, di mana Emi dengan mudahnya menemukan keberadaan Minami. Ia juga pernah mengatakan bahwa hasil lukisannya itu akan dipajang di depan kelas. Dan benar saja, beberapa hari kemudian lukisan miliknya benar-benar menjadi yang terbaik dan dipajang di depan kelas. Keanehan-keanehan lainnya sering Minami jumpai dari tingkah Emi. Seperti dia sering menangis di waktu yang tidak tepat. Namun ketika Minami menanyakan semuanya, Emi hanya mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Hari demi hari selalu mereka lewati bersama. Hingga pada suatu ketika setelah Emi pulang dari rumahnya, secara tidak sengaja Minami menemukan sebuah buku. Setelah ia mencoba membacanya, terlihat buku itu sebuah diary. Namun anehnya, tanggal yang tertulis di buku itu terlihat sangat aneh. Contohnya saja, ketika ia membaca buku diary itu hari ini, yang padahal masih tanggal 1 Maret, di buku itu malah sudah tertulis tanggal 16 Maret. Selain itu, ketika Minami membaca sebuah buku itu, di setiap tanggalnya tertulis dengan aneh, ya seperti hitungan mundur. Tentunya saja, di hari mereka bertemu di buku itu tertulis adalah hari ke-30 bagi Emi. Dan hari kedua pertemuan mereka tertulis jika itu adalah hari ke-29-nya. Minami sangat penasaran dengan buku ini. Lalu ia mencoba untuk menghubunginya. Namun ternyata buku itu memang Emi sengaja tinggalkan. Selain itu, di sini Emi juga mengatakan bahwa sebenarnya ia telah merahasiakan dari Minami, di mana besok ia merencanakan untuk menceritakannya.
もしもし、エミ。 Singkat cerita, keesokan harinya Minami yang menemui Emi. Ia lalu memberitahu sebuah rahasia selama ini yang telah disembunyikan oleh Emi, di mana ternyata sosok Emi ini sebenarnya berasal dari dunia atau distorsi waktu yang berbeda dengan Minami. Biar lebih mudahnya, kita sederhanakan saja. Minami dari dunia A, sedangkan Emi berasal dari dunia B. Waktu di mana dunia A, tempat di mana Minami tinggal, arah waktu berjalan maju. Sedangkan di dunia B, di mana Emi tinggal, memiliki hitungan mundur. Dan bisa disimpulkan masa depan Minami adalah masa lalu bagi Emi. Lalu masa depan Emi adalah masa lalu bagi Minami. Waktu kehidupan mereka yang saling berlawanan ini merupakan sebuah kejadian aneh, di mana mereka hanya bisa bertemu 1 bulan dalam 5 tahun sekali. Dan pertemuan mereka ini hanya sebuah kebetulan karena di masa ini bertemu lagi dalam usia yang sama, yaitu 20 tahun. Selain itu, di sini Emi juga bercerita bahwa laki-laki yang dulu pernah menyelamatkannya adalah Minami ketika dewasa. Dan begitupun sebaliknya, ketika Minami hampir tewas tenggelam, ialah yang berusaha menyelamatkannya di saat ia berusia 35 tahun dan Minami berumur 5 tahun. Untuk membuat Minami lebih percaya akan rahasia yang dirahasiakan selama ini, ia lalu meminta Minami untuk membuka kotak lamanya. Dan benar saja, ketika mereka membukanya, isinya adalah foto dirinya bersama dengan Emi dan kedua orang tuanya. Yang tentu saja hal ini membuat Minami terkejut, karena memang dirinya sendiri tidak pernah mengajak Emi untuk bertemu dengan orang tuanya. Berarti foto itu diambil dari masa lalu Emi yang merupakan masa depan bagi Minami. Selain itu, di sini akhirnya terjawablah sudah, karena ternyata Emi sendiri sudah menjalani hal tersebut terlebih dahulu. Makanya ia tahu hari esok kepada Minami. Minami hanya bisa terdiam 1000 bahasa setelah mengetahui kenyataan itu. Ia yang perasaannya bercampur aduk itu selalu memikirkan hal yang terjadi kepada mereka, hingga terbesitlah pikiran negatif bahwa Emi hanya melakukan sandiwara saja yang tertulis pada buku miliknya. Dan karena pikiran negatif inilah mereka sempat saling bertengkar yang berujung Minami meninggalkan Emi sendirian. Namun pada suatu malam, Minami yang bingung dengan perasaannya saat itu, ia mulai memikirkan kenangannya saat mereka bersama, di mana semua kenangan indah-indah itu telah tersimpan di memori kenangan milik Minami. Hingga ketika ia memikirkan kenangan mereka, Minami menyadari tentang keanehan Emi yang sering menangis di waktu yang tak tepat, yang ternyata semua berhubungan dengan jalan waktu yang mereka lalui. Karena sesuatu yang pertama dilalui Minami menjadi sesuatu yang terakhir bagi Emi. Karena memang arah waktu mereka yang saling berlawanan. Minami yang tersadar akan hal itu, ia lalu segera menghubungi Emi dan segera meminta maaf atas semuanya. Selain itu, mereka juga telah memutuskan melalui sisa waktu bersama. Dan dimulai hari itu kedekatan mereka mulai akrab kembali. Hingga di suatu hari, Minami mengajaknya menemui kedua orang tuanya, di mana di sana mereka saling mengobrol selayaknya Emi sudah menjadi bagian dari keluarga Minami. 隠し味にチョコレート入れるの。へえ、チョコレートですか。今度やってみます。 Di saat-saat terakhir mereka, di mana Emi menangis tanpa sebab sekarang ini, Minami gantian yang menangis tanpa sebab, mengingat waktu mereka yang semakin dekat. Hingga di akhir hari ke-30 yang artinya hari pertama kali Emi menemui Minami, ia lalu melukis wajah Emi untuk terakhir kalinya dan sambil menangis. Minami sambil menceritakan semua kenangan masa lalunya kepada Emi, yang nantinya masa lalunya itu akan menjadi masa depan bagi Emi. Setelah selesai melukisnya, malam itu Minami mengantarkan Emi ke stasiun kereta. Dan di saat mereka duduk di kursi stasiun, Minami yang memandang wajah Emi dengan mata berkaca-kaca, ia mulai menggenggam erat tangannya. Hingga pukul 12 malam pun tiba, artinya adalah batas waktu mereka. Di akhir cerita, kita akan diberitahu mengapa mereka bisa saling terhubung. Rupanya 5 tahun setelah perpisahan itu, saat Minami berusia 25 tahun, menemui Emi yang saat ini masih berusia 15 tahun. Ia memberi lukisannya yang berusia 20 tahun. Rupanya telah membuat Emi bertekad untuk menunggu 5 tahun ke depan dan bertemu dengan Minami yang saat itu berusia 20 tahun. Dimana setelah itu sudut pandang lalu berpindah kepada Emi yang saat ini berhasil dengan Minami. Dan terjawablah sudah kenapa Emi menangis saat pertama kali bertemu Minami. Karena ternyata hari itu adalah hari ke-30-nya yang artinya ia sudah bersama Minami selama 30 hari yang lalu.
dan selalu menyaksikan perubahan Minami yang setiap hari melupakan dirinya, sama seperti ia yang perlahan melupakan Minami karena perbedaan arah waktu. Dan film pun tamat. Dan seandainya kalian mengalami kisah seperti mereka, posisi Minami atau Emika yang kalian pilih? Tulis di kolom beserta alasannya ya, Challengers.